Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataha li awliyaihi baba mahabbatihi wa ta'atihi wa waffaqahum li ta'atihi wa khidmatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi uluhiyyatihi wa rububiyyatihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu khalqih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa azwajih wa dzurriyyatihi wa atba'ihi, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita di tempat ini untuk berzikir, mengingat Allah dan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah lainnya. Kita berharap kepada Allah agar di dunia ini selalu dikumpulkan dalam kebaikan dan takwa, dan di akhirat nanti dikumpulkan bersama-sama dengan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Sebelum kita membaca kitab Al-Hikam, terlebih dahulu kita mengenal bahwa kitab Al-Hikam ini dikarang atau disusun oleh seorang waliullah, yaitu Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain ibni Athaillah, dan beliau wafat pada tahun 709 Hijriyah di Qahirah, Mesir. Kemudian kitab Al-Hikam ini merupakan salah satu daripada yang beliau karang. Hikam itu adalah kalimat jamak yang artinya kumpulan daripada hikmah. Syekh Muhammad Hayat As-Sindi mengatakan bahwa di dalam hikam itu ada 264 hikmah. 264 hikmah itu terkumpul di dalam satu kitab sehingga dinamai kitab itu adalah Al-Hikam. Nah, mengenai hitungan berapa hikmah yang ada di dalam kitab Al-Hikam itu bermacam-macam para ulama menghitungnya. Ada yang mengatakan jumlah hikmah yang ada di dalam hikam itu berjumlah 264. Ada yang mengatakan 275 dan ada yang mengatakan lain pada yang demikian. Sebagaimana para ulama tidak sama pendapatnya tentang menghitung jumlah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan 6.666, ada yang mengatakan lain daripada itu. Para muhibbin rahimakumullah, kemuliaan dan kehebatan kitab Al-Hikam ini sampai-sampai dikatakan oleh sebahagian ulama, lau jazatis salatu bi syai'in ghairal Qur'an
la jazat bihikam ibni Athaillah. Andai kata di dalam sembahyang itu boleh kita membaca selain Al-Quran, waktu qiyam, waktu berdiri, itu kan hanya Quran yang kita baca, surat Fatihah dan surah yang lain. Andai kata boleh diganti dengan yang lain, niscaya kitab hikam ini patut dijadikan penggantinya. Niscaya kitab hikam ini boleh untuk dijadikan penggantinya. Kenapa demikian? Karena kehebatannya dalam lapas, susunan kata-katanya, dan makna-maknanya mengandung ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi mereka yang membaca dan memahaminya. Para muhibbin rahimakumullah, kitab hikam itu satu matan yang banyak disyarahkan oleh para ulama. Berpuluh-puluh macam kitab syarah hikam. Intinya adalah menguraikan seluas-luasnya apa yang terkandung di dalam hikmah per hikmah yang ada di dalam kitab hikam itu. Nah, oleh karena itu, di dalam kesempatan kita membaca kitab hikam ini, ulun kadang mengambil kepada satu kitab syarah hikam tertentu. Jadi artinya kita membaca matannya, kemudian kita ambil dari beberapa syarah-syarah yang ada, yang telah dikarang oleh para ulama itu. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul ula, hikmah yang pertama di dalam kitab hikam, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Nah, ini kalimat hikmah yang pertama di dalam kitab hikam itu. Min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Artinya, sebagian daripada tanda berpegangnya seseorang dengan amal, berkurangnya mengharap rahmat Allah ketika adanya kesalahan pada dirinya. Apabila kita melakukan satu dosa, apabila kita ketinggalan satu wirid yang rutin, nah kemudian kita merasa jauh dari rahmat Allah, kita merasa jauh daripada kasih sayang Allah, itu menunjukkan bahwa kita namanya berpegang dengan amal. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang sudah mengenal lebih jauh tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan apapun mereka itu tidak berkurang harapnya kepada Allah. Baik mereka dalam melakukan taat atau mereka sedang diuji dengan kemaksiatan, harap mereka kepada Allah tetap sama. Kenapa sebabnya? Karena mereka tidak berpegang kepada amal. Mereka itu berpegang kepada rahmat Allah, berpegang kepada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, amal itu artinya adalah harakatul jismi awil qalbi. Itu ngarannya amal.
gerak tubuh, gerak jasad atau hati. Bila bergerak awak kita nih ngarannya ba'amal. Nah, bila bergerak hati kita ngarannya ba'amal. Itu arti amal. Fa in taharraka bima fihi sawab summiya ta'atan. Wa in taharraka bima fihi al-iqab summiyat maksiatan. Apabila gerak badan kita atau gerak hati kita itu ada pahalanya, itu ngarannya taat. Apabila gerak badan atau hati kita itu mengakibatkan kita disiksa, ngarannya maksiat. Jadi maksiat itu beramal juga. Mau kuat badan itu beramal jar. Orangnya penjudi. Kawah jadi padahal kan pak amalnya. Karena amal itu artinya gerak badan atau gerak hati. Bila bapahala ngarannya taat, bila maksiat ngaran, bilanya disiksa ngarannya maksiat. Itu arti amal. Para muhibbin rahimakumullah, kemudian yang kita fokuskan perhatian kita adalah amal yang mendatangkan sawab, pahala atau taat. Kita tinggalkan amal yang mendatangkan siksa, yaitu maksiat. Nah, amal taat ini ada 3. Amal taat itu ada 3. Pertama ada amal syariat ngarannya. Yang kedua ada amal tarikat. Yang ketiga ada amal hakikat. Ini ketiga-tiganya adalah taat. Ketiga-tiganya adalah taat. Baik amal kita ini syariat, baik amal kita ini tarikat, atau amal kita itu hakikat, itu sama-sama mendatangkan pahala.